Sebelum kita lanjut, harap teman-teman subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar setiap update terbaru di channel ini bisa masuk di notifikasi kalian. Dan jika channel ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian semua. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjalankan aplikasi PHP di Lambda. Ya, jadi teman-teman, kita akan mencoba menjalankan aplikasi PHP di Lambda. Adapun langkah-langkahnya, maka kita akan melakukan yang pertama, aplikasi di Lambda, yaitu kita buat file PHP-nya, kemudian kita include-kan runtime-nya, kemudian kita akan melakukan setting terhadap handler. Kemudian yang kedua, kita akan membuat API gateway, melakukan setting terhadap route, kemudian membuat sertifikat untuk custom domain, karena kita akan menghubungkan antara domain kita sendiri dengan fungsi yang ada di Lambda. Kemudian yang keempat, kita lakukan integrasi domain di Cloudflare, ya, atau di provider domain teman-teman. Kita lakukan validasi dulu, kemudian kita atur konfigurasi domain ke API gateway-nya, ya. Setelah itu nanti kita setting DNS untuk domain untuk bisa diakses. Oke, yang pertama teman-teman, kita buat aplikasi di Lambda, ya. Untuk membuat aplikasi di Lambda, saya sudah menyiapkan aplikasi yang sederhana, ya. Teman-teman nanti bisa akses di alamat ini, nanti saya sertakan di dalam deskripsi. Yang pertama, sebelum itu kita harus bahas dulu sedikit tentang Lambda. Jadi Lambda adalah sebuah layanan komputasi dari AWS yang memungkinkan kita untuk menjalankan sebuah fungsi atau aplikasi dengan serverless, ya. Jadi semuanya servernya, kemudian scalingnya itu semua di manage oleh AWS, ya. Maka kita akan mencoba membuat fungsi Lambda. Secara default, Lambda hanya mensupport beberapa bahasa pemrograman, ya, sebagai runtime, ya. Jadi secara default, jika kita ingin membuat fungsi dalam Lambda, maka yang disupport runtime itu adalah .NET, kemudian Go, Java, kemudian Node.js, Python, dan Ruby. Nah, di sini kita tidak buat PHP, ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin mendeploy sebuah fungsi di Lambda menggunakan Node.js, maka teman-teman langsung saja memilih pilihan ini, kemudian teman-teman membuat kodenya atau aplikasinya. Adapun di PHP, maka kita tidak temukan di sini. Oleh karena itu, kita akan menggunakan sebuah eksternal library untuk atau eksternal runtime untuk menjalankan aplikasi kita di Lambda nantinya. Oke, sekarang kita coba buat, ya, fungsinya. Kita berikan nama Lambda Pickup. Kemudian karena kita tidak punya pilihan PHP di sini, maka kita pilih yang custom runtime. Kita pilih yang provide your own bootstrap. Kemudian kita klik function. Kita tunggu sejenak sampai fungsinya itu selesai dibuat. Oke, sudah selesai. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, ini adalah, ya, kode yang akan kita jalankan di dalam fungsi Lambda kita, ya, di dalam folder ini. Ini kita coba hapus saja, ya. Kemudian nanti kita akan membuat file di sini, ya, untuk menjalankan aplikasi kita. Ya, contohnya yang ini, ya. Namun sebelum itu,
sebelum kita jalankan file kita terlebih dahulu harus include, ya, memasukkan runtime PHP di Lambda. Runtime itu tidak perlu kita buat sendiri. Dari awal kita akan menggunakan runtime yang telah disediakan oleh brave.sh. Jadi ya, kita buka brave.sh, kemudian kita masuk ke dokumentasinya, ya. Coba kita buka dulu. Nah, ini tampilan depan dari website brave.sh. Kemudian kita masuk di dokumentasi. Di sini kita akan lihat, ya, cara instalasinya. Sini ada instalasi. Nah, untuk menjalankan Brave di dalam aplikasi PHP kita butuh untuk menginclude runtime dari Brave tersebut. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita jalankan kode ini, ya, melalui Composer. Jadi kita copy, kemudian kita masuk ke direktori tempat kita menyimpan file PHP kita, kemudian kita lakukan download library Brave. Nah, nantinya akan muncul beberapa file seperti ini, termasuk folder vendor. Kemudian setelah itu, teman-teman, jadi file index PHP ini adalah file yang sudah saya buat sebelumnya, ya. Teman-teman nanti bisa copy dari repository GitHub di sini. File PHP ini hanya akan menampilkan sebuah form, ya, berisi pertanyaan tentang nama. Kemudian ketika kita submit, maka akan menampilkan string, ya, yang menunjukkan bahwa nama Anda adalah, kemudian muncul nama sesuai dengan yang kita input. Nah, yang perlu diingat bahwa library yang telah kita download barusan itu harus di-includekan atau dimasukkan ke dalam file PHP kita. Oleh karena itu, jika kita lihat di sini, ya, ada required dir vendor autoload, ya. Ini adalah sebuah kode untuk menjalankan library yang telah kita download barusan, ya. Karena tanpa itu maka file PHP kita tidak bisa terhubung dengan runtime PHP yang nantinya akan kita pasang di fungsi Lambda kita. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita harus tambahkan layer di fungsi Lambda kita. Jadi teman-teman, kita lihat di sini Lambda, di sini ada layers, ya. Nah, secara default jika kita tidak menggunakan PHP tapi kita menggunakan bahasa-bahasa yang sudah disupport oleh Lambda seperti Node.js, kemudian Python dan lain-lain, kita tidak perlu memasukkan layers untuk menjalankan aplikasi PHP kita. Tapi berhubung kita menggunakan custom runtime, maka kita harus memasukkan sebuah layer untuk menjalankan aplikasi PHP kita, ya. Layernya adalah berupa runtime dari PHP. Caranya gimana? Kita masuk ke sini, kemudian kita mencari, ya, di mana PHP runtime-nya berada. Kita cari di sini. Kita lihat ini adalah runtime yang digunakan untuk membangun Brave ini, ya. Kita cari di sini. Nah, ini teman-teman, ya. Kita bisa lihat ini adalah runtime dari Brave untuk PHP di Lambda. Teman-teman bisa langsung memilih dari sini atau bisa juga membuka link ini. Coba kita buka. Nah, caranya adalah kita lihat fungsi kita di Lambda itu berada di region apa. Kebetulan saya berada di Singapura. Singapura itu kodenya adalah AP Southeast 1, ya. Jadi kita pilih sesuai dengan region kita. Kita pilih AP Southeast 1.
Nah, untuk versi kita pilih yang terbaru aja. Kemudian teman-teman bisa menyesuaikan dengan project teman-teman. Jika membutuhkan runtime iron, maka teman-teman harus memilih yang ini. Karena saya memilih untuk aplikasi PHP yang sederhana aja, jadi saya pilih yang ini. Kita copy ya. Jadi ini adalah alamat dari library ya, Brave yang ada di AWS. Kita copy, kemudian kita akan menambahkan ke dalam layer dari fungsi lambda kita ya. Kita klik add layer, kemudian kita specify an IRN ya, lalu kita mencoba untuk paste di sini, kemudian kita verify. Nah, kita lihat sudah muncul Brave PHP runtime ya. Maka kita selanjutnya melakukan klik pada add. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini kita telah lihat sudah sukses menambahkan, kemudian layernya telah bertambah 1 ya, yang tadinya 0. Itu artinya kita sudah bisa menggunakan PHP di dalam aplikasi atau fungsi lambda kita. Nah, yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus menambahkan file PHP kita di sini ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa selain file PHP kita membutuhkan file-file ini untuk kita masukkan ke dalam struktur PHP kita. Jadi seperti di dalam folder ini, strukturnya akan seperti ini. Ada index, kemudian ada composer JSON, kemudian folder vendor, dan composer log. Nah, cara memasukkan file-file ini, kita akan membuat file zip ya. Kita zip, kita akan melakukan zip menjadi sebuah file bernama php sederhana.zip, kemudian memasukkan semua file-file ini di dalam file tersebut. Kemudian kita enter. Nah, sudah jadi. Lalu kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan upload, teman-teman. Ya, di sini ada upload, ada dua pilihan, zip atau Amazon S3 location. Untuk Amazon S3 location ini disarankan untuk file yang lebih dari 10 MB, maka disarankan kita upload, kemudian kita memilih upload dari Amazon S3 location. Ya, adapun untuk zip file, maka jika tidak lebih dari 10 MB, itu berapa kita pilih langsung dari komputer kita. Kita pilih upload, kemudian kita pilih PHP sederhana ya, select, kemudian save. Nah, ini sudah masuk ya, teman-teman. Foldernya, strukturnya sama dengan yang di sini. Oh ya, sebelum memulai kita akan lihat dulu gimana sih tampilannya untuk file yang akan kita jalankan nanti. Kita coba ya. Saya akan dulu. Kita coba ya. Localhost. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini, teman-teman ya. Lihat misalnya buat ya, terus nah seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita tutup. Nah, jadi kodenya telah kita upload, di sini sudah ada ya. Nah, kode ini akan meload
library yang ada di sini. Kemudian ini akan terhubung dengan runtime yang telah kita upload sebagai layers untuk file PHP kita. Nah, kemudian hal selanjutnya adalah kita melakukan setting terhadap handler, ya. Handler itu apa? Handler itu adalah ya sebuah fungsi yang akan dijalankan ketika pertama kali lambda kita dijalankan, ya. Jadi misalnya di sini kita akan menjalankan file index PHP, maka kita harus mengubah handlernya menjadi index PHP. Jadi bukan ini ya, ini akan error. Jadi kita harus ganti menjadi inbox.php kemudian save. Oke, sudah. Sekarang kita akan coba tes dulu, ya. Sebelum kita lanjut ke langkah ke-2 dan sampai 6, kita akan tes dulu apakah sudah berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, sebenarnya jika kita tidak ingin menghubungkan dengan domain tertentu, kita bisa langsung menambahkan di sini trigger agar kita bisa langsung mengakses fungsi kita di Lambda, ya. Kita bisa tambahkan trigger, kemudian API gateway, kemudian create a new API, kita pilih yang open, kemudian add. Nah, kemudian setelah itu kita telah melihat ada tambahan di sini, ya, API gateway. Kemudian di konfigurasi di trigger ini akan ada sebuah tambahan API gateway. Nah, ini adalah sebuah endpoint yang bisa kita akses untuk bisa langsung melihat fungsi Lambda yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kita klik, kita coba lihat. Ya, kita lihat teman-teman, sama ya dengan yang jalan tadi di lokal. Kita coba. Nah, kita lihat. Nah, semuanya berjalan dengan baik. Jadi jika teman-teman hanya ingin menampilkan fungsi Lambda teman-teman saja tanpa menghubungkan dengan domain, maka ini sudah cukup, ya. Teman-teman cuma cukup membagi atau share link ini untuk orang yang ingin mengakses fungsi dari Lambda teman-teman. Namun jika Anda ingin menyambungkan atau menghubungkan dengan domain tertentu, maka kita akan mencoba melakukannya. Kita coba hapus dulu ini, ya. Kita akan coba buat dari awal. Kita delete. Nah, kemudian kita masuk ke API gateway, ya. Sini sudah hilang. Kita coba buat sendiri dari awal. Kita masuk ke API gateway. Nah, teman-teman, sini ada 4, ya. Adapun API gateway yang barusan kita buat, ya, yang dibuat oleh sistem Lambda ketika kita melakukan add trigger, ini muncul di sini, ya, yang ini. Nah, ini kita coba hapus saja, kita coba buat dari awal. Kita coba buat create API. Di sini ada 2 pilihan, ya, ada build, ada import. Kita build karena kita ingin buat dari awal. Kemudian kita ketik namanya itu PHP API gateway, ya. Dan kita klik add integration. Nah, kita akan mengintegrasikan API gateway ini dengan apa? Kita pilih Lambda, kita pilih region tempat Lambda kita berada, kemudian kita pilih Lambda PHP, kemudian kita next. Nah, ini adalah route, ya. Route itu adalah bagaimana
path dari domain kita nanti jika ingin akses lambda kita. Nah, jika kita memilih seperti ini lambda PHP, maka nanti domain kita ya akan menjadi lambda PHP. Jadi domain lambda PHP ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita tetap membiarkan pilihannya seperti ini, maka nanti ketika kita mengakses lambda kita, maka kita akan masukkan seperti domain.com kemudian /lambda PHP. Oleh karena itu saya mengakses seperti ini aja nanti ya, maka saya hapus aja, kemudian kita next. Nah, ini adalah stage itu adalah sebuah environment ya yang ingin kita set pada proyek kita. Misalnya kita sedang mendeploy, maka kita bisa beri nama stage-nya itu deploy. Jika sudah masuk dalam tahap produksi, mungkin kita kasih nama production. Namun kali ini kita tidak akan melakukan edit, kita biarkan seperti itu, kemudian kita next aja ya. Nanti teman-teman nanti bisa pelajari sendiri di dokumentasi dari AWS. Kita next. Setelah itu kita create ya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Kita lihat sini ada endpoint yang menunjukkan bahwa stage ini ya tersedia untuk endpoint ini. Jika kita tambahkan stage lain, maka setiap stage akan memiliki endpoint tersendiri. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya, setelah kita melakukan setting route pada API Gateway, yang ketiga itu kita harus membuat sertifikat untuk domain ya. Nah, jadi saya akan menjalankan aplikasi ini nanti di domain saya yang bernama main-demo.xyz ya teman-teman. Jadi langkah selanjutnya ya, saya harus membuat sebuah sertifikat untuk domain tersebut. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke Certificate Manager, klik aja, kita klik Certificate Manager, kemudian kita buka ya, kita buka. Nah, sini sudah ada dua sebelum yang saya tambahkan. Saya ingin menambahkan yang baru, ini demo ya. Ini saya akan tambahkan request, kemudian next, langsung aja main-demo.xyz. Nah, validasinya itu ada dua pilihan, ada DNS atau email ya. Untuk kali ini saya akan memilih DNS. Bagi teman-teman yang mungkin merasa lebih mudah untuk email, maka saya akan pilih email. Nanti untuk konfirmasi validasinya akan dikirim ke email yang berhubungan dengan domain tersebut. Saya pilih DNS, kemudian pilih request. Kita refresh dulu, refresh. Nah, kita lihat teman-teman ya, sini pending validation. Jadi kita membutuhkan validasi untuk domain tersebut agar bisa statusnya berubah menjadi seperti ini, issued. Caranya gimana? Kita klik, kemudian lihat di sini ada beberapa record yang harus ditambahkan ya. Recordnya berupa CNAME. Kita pilih yangnya CNAME, kita copy, kita masuk ke Cloudflare. Jika teman-teman tidak menggunakan Cloudflare, silakan teman-teman gunakan Cloudflare domain dari teman-teman sendiri. Masuk ke setting dari DNS recordnya, kemudian kita masuk add record, kemudian CNAME kita paste,
kemudian kita masuk kembali, kita pilih value. Untuk value nya kita masukkan, kemudian proxy-nya kita matikan, kemudian kita lakukan save. Nah, setelah itu, setelah sukses ditambahkan ke DNS record, selanjutnya kita akan menunggu validasinya untuk diaktifkan, ya. Hanya beberapa saat, kita coba refresh aja. Nah, ini langsung ya teman-teman, cepat sekali. Nah, setelah itu langkah selanjutnya, ya, setelah membuat sertifikat, maka kita integrasikan domain di Cloudflare, ya, seperti yang baru kita lakukan. Lalu kita atur konfigurasi domain ke API Gateway, ya, yaitu mengintegrasikan sertifikat yang kita buat barusan ke dalam domain yang ingin kita aktifkan. Jadi kita masuk ke API Gateway, kemudian di sini kita akan melihat menu Custom Domain Names, ya. Jadi kita coba akses dulu. Ini belum bisa ya, karena kita belum hubungkan. Kita coba masuk ke API Gateway, kemudian kita klik, kemudian masukkan kemudian kita pilih regional aja, ya. Nah, langkah yang sebelumnya kita lakukan di Certificate Manager itu adalah langkah yang harus kita lakukan, karena kita akan memilih sertifikat yang telah kita buat itu di sini, ya teman-teman. Jadi jika kita ingin melakukan custom domain di API Gateway, kita tidak bisa lanjut jika kita tidak memiliki sebuah sertifikat di sini. Makanya kita harus buat sebuah sertifikat dulu di sini, ya. Nah, kita pilih, ini sudah muncul, ya. Ini adalah sertifikat yang telah kita buat sebelumnya, ya. Kita lihat di sini ID-nya ada 3D-E5, ya, sama dengan ini 3D-E5, ya. Jika teman-teman sudah menambahkan sertifikat kemudian belum muncul di sini, teman-teman bisa refresh, ya, refresh, kemudian nanti akan otomatis muncul. Lalu setelah itu create domain name. Nah, di sini sudah bertambah 3 ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita integrasikan sertifikat custom domain, yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan mapping domain ke stage dari API Gateway, ya. Melakukan integrasi atau mapping domain ke stage. Nah, di sini kita akan lihat ini ada sebuah API mappings. Kita masuk ke situ, kemudian kita konfigurasikan API mapping. Kita add new mapping, kemudian pilih, ya, PHP API Gateway. Stage-nya tadi kita pilih default. Kalau kita setting beberapa stage, maka kita pilih yang mana yang stage yang benar yang ingin kita integrasikan ke domain tersebut. Kemudian kita pilih save. Nah, ini artinya sudah terintegrasi. Kemudian langkah terakhir adalah melakukan setting DNS untuk domain. Jadi di Cloudflare ini kita belum bisa mengakses main demo karena kita belum melakukan setting DNS-nya di sini. Nah, caranya adalah kita masuk di API Gateway, kemudian kembali ke konfigurasi. Di sini kita lihat ada sebuah endpoint di sini, API Gateway Domain Name. Nah, ini kita copy, kemudian kita masuk Cloudflare, kemudian kita add record. Kemudian kita add CNAME, ya. Di sini kita akan memberi add root, ya. Kemudian kita targetnya. Kenapa? Karena add kita akan mengakses dari root kita maindemo.xyz. Jika teman-teman sudah men-setting sebelumnya di sertifikatnya sebuah subdomain, misalnya
domain main.xyz, maka teman-teman harus menulis di sini subdomain ya. Tapi sertifikat yang diatur sebelumnya itu juga harus dengan nama seperti ini. Karena saya mengakses main.xyz, maka saya masukkan seperti ini aja. Lalu proxy-nya kita matikan, kemudian kita save. Nah, sudah. Setelah itu kita tinggal menunggu propagasi domainnya aktif atau berubah sehingga kita bisa mengakses main.xyz. Jadi kita tunggu beberapa saat. Ini biasanya membutuhkan mungkin sampai setengah jam atau 1 jam. Coba kita akses dari proxy stop, apakah sudah bisa. Jadi https main.xyz. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman, kalau kita langsung akses dari proxy site. So, ya sudah bisa teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita menunggu beberapa lama, maka domain kita udah bisa diakses ya. Seperti ini. Kita sedang master. Oke. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.